Perkenalkan, nama saya Syaira dari kelas 12-3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai renang. Oke, yang pertama pengertian renang. Renang adalah salah satu olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota tubuh untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, renang ini biasanya dilakukan untuk berolahraga, berekreasi, perlombaan, dan juga kesehatan. Sebelum kita memperdalam materi tentang renang, seperti gaya-gaya renang, manfaatnya, dan lain sebagainya, kita harus perlu tahu dulu sejarah renang di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, sejarah renang di dunia. Renang sudah ada sejak zaman dahulu, pada masa Yunani dan Romawi kuno. Renang ini sering digunakan untuk berlatih perang. Selain itu, renang juga digunakan untuk cara bertahan hidup orang-orang pada zaman dahulu, yakni mencari makanan yaitu ikan. Namun, dengan berkembangnya zaman pada abad ke-19, renang mulai berkembang pesat di Eropa, yakni renang ini mulai diadakannya perlombaan dan juga mulai memiliki aturan-aturan pada lomba tertentu. Renang kemudian menjadi salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade renang, yakni Olimpiade Athena pada tahun 1896. Nah, selanjutnya sejarah renang di Indonesia. Renang mulai berkembang di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, kolam renang mulai dibangun di beberapa kota. Kegiatan tersebut mulai dilakukan oleh masyarakat Eropa untuk berenang. Setelah kemerdekaan Indonesia, renang mulai berkembang pesat dan akhirnya renang menjadi sebuah perlombaan. Organisasi Renang Nasional kemudian dibentuk untuk mengatur dan mengembangkan olahraga renang di Indonesia. Setelah saya menjelaskan tentang sejarah renang di dunia dan di Indonesia, selanjutnya ada induk organisasi renang di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, induk organisasi renang di dunia. Induk organisasi renang di dunia adalah World Aquatic, atau kita bisa menyebutnya FINA, Federation International de Natation. Organisasi ini mengatur berbagai cabang olahraga akuatik di tingkat internasional. Selanjutnya, ada pun induk organisasi renang di Indonesia. Biasanya kita menyebutnya PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Organisasi ini bertugas untuk mengatur dan mengembangkan olahraga renang di Indonesia. Dalam perkembangannya, PRSI menggunakan nama Aquatic Indonesia untuk menaungi olahraga akuatik di tingkat nasional. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian renang, sejarah renang, dan juga induk organisasi renang dunia dan di Indonesia, kita akan mengetahui macam-macam gaya renang. Macam-macam gaya renang, yang pertama ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Selanjutnya, apa sih manfaat renang? Yang pertama adalah meningkatkan kekuatan dan kebugaran tubuh. Lalu, bisa juga untuk membantu menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Lalu ada juga untuk melatih daya tahan tubuh. Dan renang juga bisa menjadi sarana rekreasi. Lalu, ada beberapa perlengkapan renang yang kita pakai ketika berenang. Ada pelampung, papan pelampung, pakaian renang, kacamata renang, topi renang, dan handuk. Bagi pemula, ini diwajibkan untuk memakai pelampung ya, agar tidak tenggelam. Setelah kita mengetahui sejarah renang, manfaatnya, macam-macam gaya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang renang gaya dada. Pengertian renang gaya dada. Renang gaya dada adalah salah satu gaya renang dengan posisi tubuh menghadap ke bawah. Gaya ini dilakukan dengan cara menggerakkan kedua tangan secara bersamaan ke samping lalu kembali ke depan. Sedangkan kedua kaki ditekuk dan ditendangkan keluar lalu dirapatkan kembali. Gerakannya menyerupai gerakan kaki katak. Nah, makanya gerakan ini sering disebut dengan gaya katak. Selanjutnya ada tata cara untuk melakukan renang gaya dada. Yang pertama, posisi awal. Tubuh lurus dan menghadap ke bawah, lalu kedua tangan diluruskan ke depan. Yang kedua, gerakan tangan. Tarik kedua tangan ke samping dan sedikit ke belakang untuk mendorong tubuh ke depan. Lalu yang ketiga, pengambilan napas. Saat tangan melakukan tarikan, kepala diangkat ke atas permukaan air untuk pengambilan napas. Yang keempat, gerakan kaki. Tekuk kedua lutut, kemudian
buka kaki ke arah samping dan lakukan tendangan ke arah belakang. Yang kelima, rapatkan kaki. Setelah melakukan tendangan, kaki dirapatkan kembali agar tubuh dapat meluncur. Lalu yang keenam, kembali meluncur. Luruskan kembali kedua tangan ke depan dan tubuh dalam posisi lurus. Selanjutnya, gerakan tangan, kaki, pernapasan, dan meluncur dilakukan secara koordinasi dan berulang. Lalu yang terakhir ada nomor lomba gaya dada, yakni ada 50 meter gaya dada, 100 meter gaya dada, dan 200 meter gaya dada. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.